Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan di sini saya akan menerangkan suatu sistem yang ada di dalam engine, yaitu sistem pelumasan atau sistem lubrikasi pada engine. Nah, untuk itu kita akan mempelajari dari sistem pelumasan itu, dari komponennya sampai ke cara kerjanya. Nah, untuk itu mohon disimak penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa diterima ilmunya walaupun sedikit. Untuk itu saya akan mulai mungkin dari komponen sistem pelumasan pada mesin. Nah, sistem pelumasan pada mesin atau engine terdiri dari beberapa komponen, yaitu oil pan, terus yang kedua ada oil strainer, yang ketiga ada oil pump, yang keempat ada dipstick atau level gauge, yang kelima ada oil pressure switch, yang keenam ada oil filter. Nah, di sini terdapat beberapa contoh gambar komponen sistem pelumasan pada engine. Antara lain yang pertama ada oil pan tadi, ya, fungsinya sebagai tempat penampungan oli yang akan disirkulasikan oleh pompa oli. Nah, yang kedua ada oil strainer, yaitu yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli. Nah, ini gunanya kurang lebih untuk saringan oli itu yang ada di dalam oil pan. Yang ketiga ada dipstick, yang berfungsi mengetahui level oli yang terdapat di dalam oil pan. Nah, biasanya untuk mengetahui tingkat level cairan yang ada di dalam oil pan atau oli sendiri bisa diketahui dari dipstick ini. Nah, yang selanjutnya ada oil pressure switch. Oil pressure switch ini berfungsi memberitahu melalui indikator oli di dashboard jika tekanan oli di dalam mesin berkurang, akan menyala lampu oli di dashboard saat mesin hidup. Nah, ini seperti kayak sensor ya. Sensor ini berfungsi mengetahui tingkat level oli yang ada di dalam oil pan itu sendiri. Yang kelima ada oil pump. Nah, ini yang berfungsi untuk memompa oli dari oil pan dan mensirkulasikan oli ke bagian-bagian mesin. Nah, ini yang berfungsi sama dalam mensirkulasikan oli di dalam engine itu sendiri. Dan yang terakhir ada oil filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ditimbulkan dari gesekan mesin. Setelah kita mempelajari komponen sistem pelumasan secara singkat barusan, langsung saja kita ke cara kerjanya. Nah, cara kerja sistem pelumasan di sini ada beberapa tahap, dari oil pan sampai bisa ke bagian camshaft atau paling atas dari engine. Nah, cara kerjanya secara singkat yaitu pompa oli melakukan hisapan oli dari oil pan dan saringan kasar pada bak oli. Oli yang terhisap kemudian ditekan melalui sistem pengatur tekanan dan melalui filter oli. Kemudian oli melumasi komponen-komponen mesin dan kembali ke bak oli oleh gaya gravitasinya sendiri. Nah, kurang lebih dari awal sini, dari floating oil intake and screen ini ya. Nah, ini bisa naik karena tersedot oleh oil pump saat mesin hidup. Nah, ini digerakkan oleh mesin. Nah, terus mengarah ke
oil filter untuk disaring dari segala jenis kotoran. Di sini juga sudah disaring, tapi agar sirkulasinya lebih maksimal, karena kotoran sedikit saja berpengaruh pada sistem komponen engine yang ada di sini, maka oli juga perlu disaring lebih baik lagi di oil filter ini. Setelah dari oil filter ini akan naik ke atas karena didorong oleh oil pump, masuk ke komponen-komponen dari crankshaft, terus mengarah ke di sini di bearing. Nah, setelah mengalir dari bearing piston ini akan bersirkulasi di setiap komponen bearing yang ada di crankshaft, karena untuk melumasi komponen yang ada di crankshaft juga ada crankshaft, terus ada stang piston juga di sini ya. Ini butuh pelumasan juga sampai ke pistonnya. Nah, naik lagi ke saluran oli, di atasnya ada camshaft ya. Nah, camshaft ini terdiri dari poros dan knob dan katup. Nah, ini semua butuh yang namanya pelumasan, karena kalau tidak ada pelumasan di sini akan mengalami pemuaian yang berakibat panas itu sendiri. Kalau tidak ada pelumasan maka akan mengalami overheating. Karena itu setelah di sini mengalami pelumasan, sudah semua oli sudah naik, lalu oli akan jatuh dengan sendirinya. Di gambar di sini oli akan turun melalui saluran, dan salurannya dapat di sini kurang lebih. Nah, ini oli akan jatuh lagi ke oil pan, sehingga oli akan terus bersirkulasi seperti itu. Nah, dan karena itu mungkin jika tidak ada oli atau sistem pelumasan, di sini akan terjadi panas yang berlebihan. Nah, setelah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai alur sistem kerja pelumasan pada engine, ini ada animasi singkat mengenai sistem pelumasan pada engine. Bisa disimak sebentar. Nah, dari bawah sini oil pan, tersedot olinya oleh oil pump, terus ke oil filter, tersedot lagi ke saluran, dipompa ke saluran di crankshaft, ke sistem di sini. Ke atas lagi ada knob, terus camshaft dan valve. Nah, di sini juga pelumasan juga. Setelah semua sudah terlumasi, maka otomatis pelumasannya akan turun di gambar dua ini, karena olinya sudah penuh di atas. Akan turun terjadi satu di saluran dan akan kembali ke oil pan, dan bersirkulasi dari awal seperti tadi. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai sistem pelumasan dari komponen sampai cara kerjanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.